Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihi muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Hadirin ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah. Di malam kali ini kita saling terlebih dahulu untuk kajian Riyadhus Shalihin. Insyaallah nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Kita saling terlebih dahulu supaya tidak bosan. Di malam kali ini kita akan membaca bagaimana Islam menggambarkan konsep Tuhan bagi kita. Kita patut bersyukur dan berbahagia. Kita sebagai seorang muslim tak usah repot kita mencari Tuhan kita, karena Allah sendiri yang sudah menjelaskan siapa Allah, bagaimana Allah, dan itu semua tertuang melalui wahyu Allah. Baik wahyu Allah itu melalui Al-Quran yang kita baca atau melalui sunnah-sunnah Nabi. Islam menggambarkan dengan jelas siapa Allah. Hadirin Bapak Ibu semua, bahasan tentang siapa Allah itu, ini adalah bahasan yang paling penting dalam syariat kita. Bahkan ilmu tertinggi itu adalah ketika kita membahas siapa Allah, hakikat Allah, apa sifat-sifat Allah. Makanya keutamaannya besar. Kalau seorang mengenal sifat-sifat Allah, kata Nabi SAW, itu janjinya surga. Karena Nabi pernah mengatakan, Inna lillahi tis'ah wa tis'ina isman. Allah itu punya 99 nama. Man ahsoha, siapa yang memahaminya, menghafal nama-nama itu, kemudian mengamalkan nama-nama Allah, dakhalal jannah, maka ia pasti akan masuk surga. Orang yang mengenal Allah. Maka kedudukan ketika kita mempelajari ilmu tentang siapa Allah, ini adalah ilmu tertinggi dalam syariat kita. Nah, hadirin Bapak Ibu semua, dan ini pun diisyaratkan ini dalam hadis riwayat Muslim. Satu waktu Nabi pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini imam tarawih pertama, ahlul Quran. Beliau penghafal Quran, ahli tafsir juga. Ubay bin Ka'ab, imam tarawih pertama di zaman Umar bin Khattab. Nah, Ubay ketika itu ditanya oleh Nabi, Ya Abal Munzir, atadari ayu ayatin min kitabillahi ma'aka azam. Hei Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, tahu tidak engkau ayat mana yang paling mulia di dalam Al-Quran di sisi Allah? Ubay ketika itu tentu faham hadirin. Al-Quran yang turun langsung kepada Nabi, tentu kan Nabi lebih tahu mana ayat yang lebih faham. Makanya Ubay ketika itu menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah tentu engkau Nabi ya Rasulullah, engkau lebih tahu mana ayat yang paling mulia. Tapi ternyata Nabi ingin memuji hadirin. Jadi ingin memuji Ubay. Ya Abal Munzir, ata dari ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Tahu tidak engkau ayat mana yang paling mulia yang di sisi Allah, yang paling agung? Nah, ketika itu Ubay menjawab, ayat mana di antara 6.236 ayat di dalam Al-Quran yang paling mulia di sisi Allah? Nah, Ubay menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi. Ayat kursi yang sering kita baca itu adalah ayat yang paling mulia di sisi Allah. Ini jawaban Ubay, dan Nabi menyetujui jawaban Ubay ini. Kata Nabi ketika itu, ketika Ubay menjawab itu, Nabi kemudian memegang dada Ubay,
kemudian mendoakan, wallah, demi Allah, liyahnikal ilmu ambal mudir, semoga Allah melimpahkan ilmu ke dalam dadamu wahai Ubay. Nah, hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, kenapa ayat ini menjadi ayat yang paling mulia apa? Sampai orang kalau takut sama setan bacanya ayat kursi. Padahal sebenarnya tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan kalau ingin mengusir setan dengan ayat kursi. Bagi orang-orang beriman, kalau kuat imannya kepada Allah, sebenarnya tak usah dibacakan ayat, setan pun lari kepada orang-orang yang beriman yang akidahnya kuat. Umar bin Khattab itu kalau lewat jalan, itu Nabi sampaikan, setan itu lari karena takutnya kepada Umar bin Khattab. Di surat Jin kan sudah disampaikan ya, dulu saya pernah sampaikan di tafsir Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mencantumkan satu riwayat tentang jin. Ketika manusia itu lewat satu lembah, jin itu lari, Pak, takut kepada manusia. Jin itu lari. Tapi ketika mereka tahu manusia yang lewat lembah itu kemudian memohon, meminta kepada, wahai penunggu lembah, wahai penunggu gunung, kan itu, wahai penunggu lembah, jaga kami, lindungi kami, jangan ganggu kami. Jin ketika itu melihat, justru kami lari dari manusia, kok manusia yang justru mereka takut kepada kami. Sejak itulah akhirnya jin berani kepada manusia. Jadi seharusnya jin yang takut kepada kita, bukan kita yang takut kepada jin. Nah, kenapa ayat ini menjadi ayat yang paling mulia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada ilah kecuali hanya Dia Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha mengurus hamba-hambanya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak mengantuk dan Allah itu tidak tidur. Hadirin, andaikan Allah itu mengantuk, Pak, jangankan 1 jam, berapa detik saja alam semesta ini hancur. Andaikan Allah mengantuk saja. Namun tentu Allah tidak disifati dengan sifat yang cacat tercela. Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya milik Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang memberikan syafaat, tidak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali atas izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka manusia tidak mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah kecuali ilmu yang Allah kehendaki diberikan kepada manusia. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Saya dulu pernah sampaikannya, hadirin, kursi itu lebih kecil daripada arasy-Nya Allah. Dan arasy itu tidak hanya kecil dibandingkan dengan zat Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita bandingkan arasy, kursi Allah dengan alam semesta yang Allah ciptakan, itu perbandingannya, kata Syekh Utsaimin, seperti berada di padang pasir yang sangat luas. Kemudian kita temukan lubang kecil, maka lubang kecil di padang pasir yang luas yang mungkin bisa puluhan ribu kilometer, itu lubang kecil itulah alam semesta, dan padang pasir yang luas itu kursi Allah. Dan seperti itu pula bandingan kursi dengan arasy Allah, apalagi dengan zat Allah. Kira-kira hadirin, kita dibandingkan dengan zat Allah Azza wa Jalla kecilnya seperti apa? Itulah alasannya kenapa dalam setiap gerakan kita ketika kita beribadah kepada Allah, kita mengatakan Allahu Akbar. Allah yang maha besar, karena tidak ada zat yang lebih besar daripada zatnya Allah Azza wa Jalla. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dialah Allah Al-'Ali yang maha tinggi dan maha agung. Ayat ini
Kata Imam Ibnu Taimiyah, kenapa menjadi ayat yang paling mulia? Karena memang satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan secara rinci siapa Allah dan bagaimana Allah. Ketika ayat-ayat yang lain yang sering kita baca biasanya membicarakan tentang penciptaan makhluk, hadirin, penciptaan Allah, penciptaan alam semesta, tentang hukum syariat, tapi untuk ayat kursi itu hanya membicarakan tentang Allah. Makanya ini menjadi ayat yang paling mulia. Nah, ketika ayat ini menjadi ayat yang paling mulia, maka bahasan tentang siapa Allah itu menjadi bahasan yang paling penting, Pak. Karena akan menentukan cara pandang hidup orang, bersikap, berakhlak, tata cara ibadahnya, keyakinannya, itu tergantung bagaimana dia memahami Tuhannya, siapa Allah, nah, siapa penciptanya. Hadirin Bapak Ibu semua, nah, ini pengertian Tuhan. Dalam bahasa kita sering menggunakan kata Tuhan. Ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan itu yang diyakini, dipuja, disembah, atau sebagai suatu yang maha kuasa. Ini padanan kata yang paling dekat dengan Tuhan itu ilah, dalam kalimat la ilaha ilah. Nah, ilah itu, ini kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, ja'aluhu isman likulli ma'bud. Orang Arab sering mengatakan ilah itu sesuatu yang disembah, itu namanya ilah. Makanya Lata, Uzza, karena disembah itu pun disebut dengan ilah. Dan bahkan matahari pun orang-orang Arab itu, selain daripada kita mengenal istilah syamsun untuk matahari, orang Arab itu mengatakan matahari pun ilaha, satu akar kata dan. Kenapa? Karena ada orang-orang Arab ketika itu yang menyembah matahari, maka matahari dikatakan dengan ilaha. Hadirin Bapak Ibu semua, apa dalil bahwa Allah itu ada? Dulu pernah ada tokoh besar di negeri kita mengatakan gak ada dalil dalam Al-Quran yang mengatakan Allah itu ada. Allah menyatakan bahwa Allah itu ada. Karena memang secara akal tak usah ada dalil ayat Al-Quran yang mengatakan Allah ada, akal kita akan merasakan, akal kita pasti meyakini wujudnya Allah, pasti Allah itu ada. Apa dalil-dalilnya? Ini argumentasi secara rasionalnya. Apa argumentasi bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada? Ini kata Syekh Hasan Abanakah, beliau ulama dari Suriah. Beliau menulis kitab tentang akidah. Ada 4 untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Pertama, ilzamul aqli bainal wujud wal adam. Akal kita itu akan menentukan, hadirin. Segala sesuatu yang ada itu berasal dari yang ada. Saya contohkan sederhana. Bapak Ibu semua, kita melihat air ini, hadirin. Ini berasal dari yang ada atau berasal dari tidak ada, hadirin? Kira-kira Pak? Ini berasal dari yang ada atau tidak ada? Ini pasti berasal dari yang ada, hadirin. Ada siapa? Ada penciptanya, dari airnya, ada yang mendesainnya. Kalau saya mengatakan hari ini kepada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu semua, saya punya air ini dengan botolnya dan warnanya tercipta dengan sendirinya. Mungkin tidak ada. Gak mungkin. Kita akal akan menerima yang kecil seperti ini saja. Kita pasti meyakini pasti ada pabriknya, ada yang mencetaknya, ada yang membuatnya, ada yang memasukkan airnya. Pasti akal kita menerima. Benda sekecil ini saja kita meyakini pasti ada yang membuatnya. Lah hadirin, alam semesta yang begitu megah hari ini, Pak, yang begitu indah, yang kita lihat begitu indah alam semesta ini, maka akal itu pasti akan menentukan pasti ada zat yang menciptakan alam semesta ini. Akal itu pasti akan menentukan itu. Atau yang terakhir saja, ini memang agak filosofis, Pak, ini argumentasi secara akal. Al-itqan wa riayah, realita penciptaan dan kesempurnaan pemeliharaan. Hadirin Bapak Ibu semua,
kita ingin menggerakkan benda sesuatu supaya teratur itu pasti dijaganya luar biasa. Matahari yang setiap hari berputar dan berbagai bintang dan planetnya, hadirin, mereka beredar di garis edarnya, itu pasti ada yang memeliharanya. Andaikan satu pabrik mesin saja bergerak harus ada yang menyalakan, harus ada yang memantau, hadirin. Maka alam semesta yang teratur pergerakannya pasti ada yang mengaturnya. Makanya dulu Imam Abu Hanifah pernah debat dengan seorang ateis, dia tidak percaya kepada Tuhan. Nah, Imam Abu Hanifah buat analogi. Satu waktu Imam Abu Hanifah telat datang. Nah, kemudian kata Imam Abu Hanifah, ini maaf, saya telat datang. Tadi saya mau nyebrang sungai, saya cari perahu tidak ada. Ternyata datang perahu, datang dengan sendirinya tanpa ada yang mengendarai, dia datang perahu sendiri. Saya naik perahu itu, kemudian perahunya pun nyebrang sendiri, kata Imam Abu Hanifah. Ini salah seorang imam madhab. Dia nyebrang sendiri dan akhirnya saya sampai ke sini. Kata orang yang ateis ini yang tidak percaya pada Tuhan, katanya, wah kamu bercanda ya, mana mungkin ada benda bisa bergerak sendiri. Kata dia, kata orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, kemudian kata Imam Abu Hanifah, nah kalau kamu mengatakan tidak mungkin ada benda yang bergerak dengan sendirinya, setiap hari planet-planet itu bergerak, siapa yang mengaturnya? Ini cerdas ya Imam Abu Hanifah. Jadi baru mulai debat sudah menang 1-0. Imam Abu Hanifah rahimahullah. Nah, ini Bapak Ibu semua, ini ada teori. Ini dalam tulisannya Karen Armstrong. Kata Karen Armstrong, sejarah panjang perjalanan manusia telah membuktikan bahwa manusia itu homo religius. Manusia itu butuh terhadap spiritualitas, Pak. Haus, pasti butuh untuk meyakini zat di luar alam fisik ini. Setiap manusia punya dasar dari penciptaannya, pasti meyakini ada zat yang berkuasa di luar alam fisik. Itu pasti. Itu sudah fitrahnya. Nah, meskipun kata Karen Armstrong itu dengan persepsi berbeda-beda dan dengan penyembahan yang berbeda-beda, karena memang Tuhan manusia terkadang diwujudkan oleh manusia itu sendiri. Atau teorinya Wilhelm mengatakan ada sebuah monoteisme primitif. Sebelum manusia menyembah banyak dewa, pada awalnya mereka mengakui hanya ada satu Tuhan tertinggi. Jadi kata Wilhelm bahwa sebelum orang-orang itu menyembah berhala, hadirin, itu menyembah satu Tuhan. Tapi karena mereka menganggap Tuhan itu tidak hadir dalam kehidupan mereka, akhirnya mereka mewujudkan Tuhan itu dalam bentuk berhala-berhala supaya hadir dalam kehidupan mereka. Ini teorinya Barat, bukan dari Islam. Di Barat menyetujui bahwa ada dasar dari sifat manusia yang ingin meyakini sesuatu. Itu pasti ada. Atau pendapatnya Rudolf atau ahli sejarah Jerman, kepercayaan atas adanya Tuhan ini ada disebabkan manusia mempunyai rasa tentang hal gaib numinous. Tiap orang itu punya keyakinan terhadap hal-hal yang gaib. Makanya, nah ini hadirin Bapak Ibu semua, di tiap daerah itu punya ritual keyakinan, punya keyakinan ada kekuatan dari luar alam fisik. Ini salah satu ritual yang suka dilakukan oleh para penduduk di Yogyakarta, ritual syukur kepada Dewi Sri di Yogyakarta. Mereka punya keyakinan bahwa biji-biji padi itu adalah wujud dari Dewi Sri, dan air hujan itu wujud dari Dewa Wisnu. Jadi kalau Dewa Wisnu bertemu dengan Dewi Sri, nah ini terlahirlah kehidupan. Ini keyakinannya. Mereka buat ritual itu karena ada keyakinan seperti itu. Hanya tentu caranya salah. Caranya adalah mereka mempersepsikan Tuhan mereka sendiri. Mereka membuat Tuhan mereka sendiri. Bukan Tuhan yang membuat
tata cara ibadahnya, bukan Tuhan yang menjelaskan siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan, tapi justru manusia yang membuat Tuhan itu sendiri. Makanya dulu saya pernah baca artikel, hadirin, jangankan adat-adat istiadat daerah, Pak, Kristen saja dulu pernah di tahun berapa itu kumpul, Pak, para pendeta itu, mereka untuk memahami konsep Trinitas dan memahami konsep Tuhan mereka berkumpul untuk membuat konsep Tuhan mereka sendiri, Pak. Ayo kita obrolin, Tuhan kita itu seperti apa. Jadi mereka buatlah Tuhan. Tapi bagi kita, Tuhan itu sudah diberitahu melalui Al-Quran. Siapa Allah itu? Kita tinggal membacanya. Allah yang menjelaskan kepada kita. Atau ada ini larung sesaji di daerah Pacitan. Untuk menghormati lautan, masyarakat pesisir di Pacitan melakukan rutin larung sesaji tiap tanggal 1 Suro. Mereka mengarak-arak dari kepala sapi di pinggir, di pesisir pantai, karena mengharapkan keberkahan. Termasuk ini ritual sajen Sunda Wiwitan. Ritual sajen adalah sebuah ritual yang memberikan sajian kepada Sang Hyang Karsa untuk memohon agar dilindungi dari segala roh jahat, dan juga sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada para leluhur dan kepada alam. Mereka buat sesajen-sesajen seperti kemarin ya, yang sedang ramai, sesajen yang ditendang oleh anak muda di Bromo. Ditendang. Harusnya jangan ditendang, karena dituang. Ditendang jadi ramai, kalau dituang mah sebenarnya mau ramai, Pak. Kan itu. Saya di Facebook bertemuan dengan seorang mubalik, seorang ustadz dari NU. Beliau buat dalil-dalil dalam khazanah fikih Islam, katanya boleh seorang buat sesajen, tapi niatnya bukan untuk roh jahat, Pak, tapi untuk bersedekah kepada hewan. Tapi kata saya agak heran kalau untuk hewan, karena biasanya sesajen itu ya dibuat ini kadang sampai ada jisamsu, Pak. Kalau untuk hewan ya ada jisamsu kan itu. Nah, hadirin Bapak Ibu semua, maka bersyukur kita kepada Allah. Fitrah kehausan spiritual ini Allah hari ini hadirin arahkan kita pada jalan yang benar melalui agama Allah. Karena ritual-ritual yang tadi ini ciptaan-ciptaan manusia. Mereka membuat tata cara ibadahnya, bahkan Tuhannya itu ditentukan oleh manusia sendiri. Mungkin itulah alasannya kan kalau di kita hantu itu macam-macam kan hadirin. Banyaknya hantu di kita. Jurik di kita kan macam-macam, ada genderuwo, ada kuntilanak, ada tuyul, ada hantu jeruk purut, ini tuh nama-nama itu kira-kira dibuat oleh manusia, oleh hantu. Manusia yang membuat itu. Mereka ingin haus terhadap keyakinan terhadap alam gaib, tapi keterbatasan akal manusia untuk memahami alam gaib itu tidak akan mungkin bisa memahami. Maka kita memahami yang gaib itu dari mana? Kita bisa tahu jin, malaikat, neraka, surga, hari kiamat. Itu adalah dari wahyu Allah. Allah yang sebagai pencipta yang memberitahu kepada kita alur perjalanan. Bahkan sebelum kita diciptakan, Al-Quran sudah memberitahu bagaimana ruh kita diambil persaksiannya oleh Allah. Dahulu Allah menjadikan manusia sebagai khalifah. Allah sampaikan kepada malaikat sebelum menciptakan manusia. Diberitahu oleh Allah bagaimana penciptaan kita hadir. Bahkan di dalam rahimnya Al-Quran membicarakan bagaimana proses penciptaannya begitu detail. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terlahirnya sampai akhir kehidupan kita di hari kiamat, perjalanan dari sebelum kita diciptakan sampai setelah kita nanti meninggal dunia di hari kiamat, Al-Quran sudah memberikan peta perjalanannya, Pak. Begitu nikmatnya kita berada dalam agama ini. Nah, inilah alasannya kenapa agama itu dinamakan dengan ad-din. Karena ad-din itu secara bahasa itu artinya adalah fitrah. Ad-din itu fitrah. Nih, di surat Ar-Rum ayat ke-30 Allah sampaikan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Ad-din, apa ad-din itu? Fitratallah,
agama ini adalah fitrah. Kita sudah sesuai fitrah kita beragama ini. Makanya dalam ayat lain, inna dina indallahil Islam. Hanya sannya ad-din, fitrah yang cocok bagi kita di sisi Allah hanyalah Islam. Tidak ada agama-agama yang lain yang sesuai dengan fitrah, hanya Islam. Allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah ini sudah ditanamkan kepada manusia. Makanya kenapa fitrah itu dinamakan fitrah? Fitrah itu dari kata fatara, artinya penciptaan, Bang. Jadi Allah menciptakan kita itu sesuai dengan penciptaannya, itu harus butuh terhadap agama, butuh untuk beriman kepada Allah. Hati kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. La tabdila li khalqillah. Tidak ada penggantian terhadap penciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ini fitrah. Maka kenapa ad-din dinamakan dengan ad-din. Nah, hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, ya, bahkan ini fitrah untuk meyakini Allah itu, ini sudah ditanamkan oleh Allah sebelum kita terwujud di dunia ini. Sebelum kita terlahir, Allah sudah tanamkan fitrah ini. Yang kata sebagian ahli, ini di alam alastu. Alam alastu itu karena Allah bertanya, alastu birabbikum. Nah, ini ayatnya surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika Allah Rabbmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil persaksian terhadap diri mereka sendiri. Sebelum kita terlahir, Allah mengambil persaksian. Apa persaksiannya? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Kita dahulu sebelum tercipta mengatakan, bala, benar ya Allah, kami mengakui bahwa Engkau adalah Rabb kami. Dari sini hadir, setiap anak yang terlahir akan sesuai dengan fitrahnya, pasti meyakini adanya Tuhan. Nah, pasti, Bang, karena sesuai dengan fitrahnya. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Agar nanti kita di hari kiamat tidak mengatakan, kami telah lalai terhadap perkara ini, karena nanti kita akan ingat, kita seharusnya beriman kepada Allah. Kalau ada seorang hamba hati nuraninya harus beriman kepada Allah, namun ternyata berpaling kepada agama yang lain, kepada Tuhan yang lain, cukup jadi hujah bagi Allah, karena Allah sudah menanamkan rasa ini sejak dahulu sebelum diciptakan. Nah, makanya hadirin Bapak Ibu semua, nah ini para ahli neraka, penghuni neraka, mereka masuk ke dalam neraka itu karena hal ini ya. Mereka melanggar persaksian Allah ketika sebelum diciptakan. Allah nanti di hari kiamat akan berkata kepada para penghuni neraka, "Lau kanat lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha." Hei penghuni neraka, mau tidak kalian keluar dari neraka ini asalkan kalian menebus dengan harta sebanyak dunia atau sepenuh dunia. Apa kata penghuni neraka ketika ditawari oleh Allah mereka keluar dari neraka? Nah, ya Allah, asalkan kami bisa keluar dari neraka ini, kami tidak peduli kehilangan harta kami sepenuh dan seberat dunia. Dulu ketika di dunia, harta yang begitu kecil Pak dibandingkan dengan kenikmatan dunia itu begitu dikejar-kejar, tidak peduli hak orang lain, tidak peduli haram ataupun halal, tidak peduli menzalimi orang lain, tidak peduli harus menyakiti hati orang lain, diambil harta itu. Tapi nanti ketika di hari kiamat orang akan rela kehilangan harta satu dunia asalkan keluar dari neraka, bukan masuk surga, asal keluar dari neraka mereka rela kehilangan harta dunia ini. Nah, apa kata Allah ketika itu? Qad aradtu minka ahwana min hada wa anta fi sulbi Adam an la tusyrika. Hei, dulu ketika di dunia aku sudah minta kepada dirimu hal yang lebih ringan daripada ini, kata Allah.
Allah tidak meminta dunia, Allah tidak meminta harta sepenuh bumi. Allah hanya minta an la tusyrika, kamu tidak menyekutukanku, kata Allah. Wala udkhilakan nar fa abaita ila syirka, aku tidak akan memasukkan dirimu ke dalam neraka namun engkau menolaknya dan engkau lebih memilih kemusyrikan, lebih memilih agama yang lain, lebih memilih Tuhan yang lain, lebih memilih menyembah berhala, lebih memilih bersanding kepada benda-benda jimat-jimat karena musyrik. Nah, ini alasan cukup bagi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat Allah menjadikan hujah ini nanti kepada para penghuni neraka. Nah, hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, nih bahkan Fir'aun sekalipun itu keluar fitrahnya. Kan kalau tadi ya dosa-dosa yang dilakukan itu menyekutukan Allah, jadi mengalihkan Tuhan. Kalau Fir'aun dosanya teramat besar, ngaku sebagai Tuhan. Ini kalau manusia mungkin hanya ngaku sebagai nabi, tapi kalau Fir'aun ngaku sebagai Tuhan. Ini Fir'aun, congkaknya, sombongnya Fir'aun. Fakadzdzaba wa 'asa, tsumma adbara yas'a, fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Ketika diajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah, dia mendustakan itu. Dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, kemudian dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Nah, tapi hadirin lihat ketika Allah gambarkan di surat Yunus, Pak, ayat 99:1, ketika Fir'aun hendak ditenggelamkan, tadi yang mengatakan ana rabbukumul a'la, apa kata ayat ini? Wajawazna bi bani Israil al-bahra, ketika kami lewatkan Bani Israel melewati lautan bersama Musa, Nabi Musa alaihissalam. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyaw wa 'ad'a. Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Musa hatta idza adrakahul gharq, sampai ketika Fir'aun itu hendak tenggelam, hendak mati. Apa yang dikatakan oleh Fir'aun? Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Ketika mau mati baru mengatakan fitrahnya, hadirin, jujur dia terhadap fitrahnya sendiri. Aku beriman kepada Allah, tidak ada ilah selain kepada Allah. Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Mau mati baru hadirin sadar. Dan memang biasanya manusia itu akan timbul fitrahnya untuk butuh kepada Allah ketika ada musibah, ketika ada bencana. Dulu ya ketika kita lihat video-video amatir, Pak, ketika Palu misalkan, ketika datang tsunami, gempa, orang-orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal bisa jadi mungkin sehari-harinya matara takbir, Pak. Sehari-harinya matara sholat. Tapi ketika ada tsunami, Allahu Akbar, Allahu, orang butuh kepada Allah. Ketika ada itu. Dan itu Fir'aun yang dulu mengatakan ana rabbukumul a'la, ketika mau mati baru keluar fitrahnya untuk meyakini Allah Azza wa Jalla. Nah, hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah. Nah, makanya kata Nabi SAW, Nabi pernah mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah bersih, Pak. Lalu kenapa anak itu kemudian berpaling, menyimpang, atau bahkan meninggalkan agama? Fitrah itu kata Imam Ibnu Taimiyah seperti mata. Senormal-normalnya mata, tapi kalau ada yang menghalangi cahaya itu masuk, maka mata ini tidak bisa melihat. Fitrah itu seperti itu. Senormal-normalnya fitrah, tapi kalau dihalangi ilmunya tidak benar, dan kemudian cahaya Allah, ilmu-ilmu agama Islam, ajaran Islam itu dihalang-halangi, tidak masuk, sehingga fitrahnya tidak mampu memahami dengan benar. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah. Nah, maka hadirin Bapak Ibu semua, konsep Tuhan dalam agama kita begitu jelas, begitu lugas. Nih, surat ini adalah jawaban ketika orang-orang kafir bertanya kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, tolong jelaskan kepada kami siapa Tuhan kamu itu?" Karena orang-orang kafir Quraisy, Yahudi, Nasrani, mereka punya Tuhan masing-masing, Pak, berwujud berhala. Datang Nabi Muhammad bawa ajaran, gak bawa Tuhan, Pak. Gak bawa berhala, mereka aneh.
Ini anak kemarin sore bawa ajaran baru tapi gak bawa Tuhan. Kan itu. Maka turunlah surat Al-Ikhlas. Qul, katakanlah Muhammad, wallahu ahad. Dia adalah Allah yang esa. Makanya pakai tanwin. Tanwin itu dalam bahasa Arab pertama mengagungkan, untuk mengagungkan sesuatu. Yang kedua, tanwin itu maknanya umum. Esa dalam segala hal. Esa dalam zatnya, tidak diciptakan seperti diciptakannya oleh orang-orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang-orang kafir Quraisy. Esa dalam kekuasaan, esa dalam kesempurnaan, esa dalam segala kebaikan. Ahadun, Allah itu esa. Allahus Somad, tadi pakai tanwin, hari ini as-somad. Ayat yang kedua menggunakan alif lam. Allah as-somad, alif lam itu maknanya khusus. Hanya Allah satu-satunya yang ini as-somad, tempat bergantungnya, bahkan tempat bergantungnya Tuhan-Tuhan yang kalian ciptakan itu bergantung semuanya kepada Allah. Karena segala penciptaan itu akan bergantung kepada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Allahus Somad, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak seperti keyakinannya orang Nasrani, Isa sebagai anak Tuhan, Yahudi Uzair sebagai anak Tuhan, orang kafir Quraisy yang menganggap bahwa malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Allah tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu zat pun, ahadun, apapun, jangankan lebih dari Allah, setara saja itu gak akan ada. Yang setara dengan zat Allah itu gak akan ada. Lihat hadirin Bapak Ibu semua, Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada orang-orang kafir Quraisy tentang konsep Tuhan. Tak usah ceramah seperti saya Pak, sejam. Itu cukup dengan qul, katakanlah Muhammad, wallahu ahad, Allahus Somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diakhiri dengan dal, dal, dal. Dalam ilmu balaghah, ilmu badi, ilmu keindahan bahasa Arab, ini namanya saja. Di antara keindahan bahasa, kalau seorang menyusun kalimat sudah maknanya dalam, sebagai bantahan hadirin terhadap keyakinan akidah orang-orang kafir ketika itu, kemudian disusun dengan bahasa yang indah dan jelas, tegas, ringkas. Ini luar biasanya konsep Tuhan dalam agama kita. Nah, hadirin Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, nah itulah konsep bahasan sedikit terkait dengan bahasan konsep Tuhan dalam syariat kita. Maka bersyukur hadirin Bapak Ibu semua, ini nikmat yang begitu agung, nikmat yang begitu besar Allah hadirkan kepada kita. Kita menjadi hamba yang beriman kepada Allah, kita mengenal agama kita mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, kita memohon berharap kepada Allah semoga Allah tetap istiqomahkan keimanan kita sampai akhir hayat kita hadirin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.